Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Hardianingsi dengan nomor NIM 210321100109. Saya dari kelas Agribis C. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil mini riset saya tentang perencanaan usaha tani komoditas cabai merah di Kabupaten Mojokerto, studi kasus usaha tani cabai merah Bapak Harsono, Desa Banjartanggul, Kecamatan Pungging. Latar belakang, produksi cabai merah antar tahun di Kabupaten Mojokerto diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, karena secara teoritis hubungan tersebut digambarkan dalam fungsi produksi. Faktor produksi dapat berupa tenaga kerja dan modal produksi maupun faktor iklim. Masukan input seperti sarana produksi pertanian masih dapat dikendalikan oleh petani, sedangkan curah hujan, suhu, dan berbagai variabel iklim yang lain tentu di luar kendali petani. Lalu selanjutnya yaitu gambaran umum kondisi komoditas cabai merah yang dijalankan oleh Bapak Harsono ini memiliki luas lahan 2000 meter persegi dengan kendala yaitu hama, penyakit, dan jamur. Berdasarkan Early Warning System atau EWS, cabai dan bawang merah tercatat neraca komoditas cabai merah menunjukkan angka surplus sebanyak 83.108 ton pada bulan Maret 2023 dan 72.021 ton pada bulan April 2023. Hal tersebut dapat menepis kekhawatiran akan kerawanan pasokan komoditas strategis hortikultura. Bapak Harsono adalah salah satu penyumbang hasil tani komoditas cabai merah di Kabupaten Mojokerto. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik responden atas nama Bapak Harsono. Dengan pendidikan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pendidikan formal responden yakni tingkat sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan responden masih tergolong rendah. Untuk umurnya sendiri yaitu Bapak Harsono selaku salah satu usaha tani cabai merah di Kabupaten Mojokerto berusia 58 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa umur responden sudah hampir tergolong dalam usia tidak produktif untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha tani. Lalu untuk status kepemilikan lahan sendiri yaitu dari Bapak Harsono, lahannya lahan sewa, di mana lahan ini memiliki luas kurang lebih 2000 meter persegi dengan harga sewa selama 1 tahun kurang lebih sebesar 210.000. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang diolah oleh Bapak Harsono sangat luas sehingga hasil panen yang didapatkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu aspek finansial. Dari aspek finansial dapat dilihat yaitu terkait penerimaan hasil komoditas cabai merah yang diolah oleh Bapak Harsono yaitu dengan harga jual sebesar 23.000 dikali banyak cabai merah yang dihasilkan yaitu mendapatkan nilai 21.620.000. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh total penerimaan Bapak Harsono dari kegiatan usaha tani cabai merah sebesar 21.620.000. Penerimaan ini diperoleh dari harga jual padi per kilogram dikali dengan banyaknya produksi padi yang dihasilkan. Lalu adapun keuntungan, penerimaan yang 21.620.000 dikurangi total biaya produksi sebesar 10.570.144 rupiah mendapatkan nilai 11.049.856 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui keuntungan yang diperoleh Bapak Harsono dari kegiatan usaha tani cabai merah sebesar 11.049.856. Keuntungan ini diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi cabai merah. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Bapak Harsono tergantung pada penerimaan usaha tani cabai merah yang diperoleh dan total biaya produksi yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan usaha tani cabai merah. Yang pertama yaitu RC ratio dengan rumus penerimaan dibagi total biaya produksi. Dari penerimaan yang berjumlah sebesar 21.620.000 dibagi dengan total biaya produksi sebesar 10.570.144 rupiah mendapatkan nilai
2,04. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk nilai RC rasio sebesar 2,04. Hal ini dapat dikatakan jika usaha tani cabai merah Bapak Harsono layak untuk dijalankan karena nilai RC rasio lebih dari 1 sehingga 2,04 lebih dari 1. Selanjutnya ada BEP penerimaan dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penerimaan, yaitu untuk biaya tetapnya sebesar Rp345.144 dibagi dengan 1 dikurangi Rp10.225.000 dibagi Rp21.620.000 sehingga diperoleh nilai sebesar Rp584.989,83. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh hasil untuk BEP penerimaan pada usaha tani cabai merah Bapak Harsono sebesar Rp584.989,83. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Bapak Harsono sebagai petani cabai merah harus memperoleh penerimaan sebesar nilai BEP penerimaan yang dihasilkan, yaitu Rp584.989,83 untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada BEP harga dengan rumus total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Total biaya produksi sendiri sebesar Rp10.570.144 dibagi jumlah produksi yaitu 940 kg sehingga mendapatkan nilai sebesar Rp11.126,48 per kilogram. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani cabai merah milik Bapak Harsono sebesar Rp11.126.000,46 kg. Hal ini dapat berarti bahwa Bapak Harsono sebagai petani cabai merah harus melakukan penjualan hasil panen per kilogramnya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP. Harga yang dihasilkan dengan begitu, pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau titik yang tidak mengalami kerugian. Nah, yang terakhir dari analisis usaha tani ini yaitu payback period atau PP dengan rumus total modal awal dibagi total bersih dikali 12 dengan total modal awal yaitu senilai Rp10.570.144 dibagi dengan Rp11.049.856 dikalikan 12 mendapatkan nilai 11,4 bulan. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk payback period atau PP yaitu 11,4 bulan sehingga dapat diketahui bahwa biaya investasi atau modal usaha tani cabai merah milik Bapak Harsono akan kembali dalam waktu 11,4 bulan atau 11 bulan 4 minggu. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber biaya kegiatan. Dalam pembiayaan usaha tani Bapak Harsono memiliki modal awal untuk usahanya dari uang sendiri dan tidak bekerja sama dengan kemitraan manapun. Biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Harsono bersih dari uang sendiri mulai dari biaya bibit, obat, pupuk, lahan sewa, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi oleh usaha tani cabai merah milik Bapak Harsono ini adalah saat usahanya mengalami kebangkrutan di mana hasil panen yang diperkirakan akan melebihi modal akan tetapi kurang dari modal. Sehingga biaya yang harus dikembalikan untuk modal menjadi kurang. Biaya tenaga kerja yang awalnya sudah diperkirakan akhirnya tidak menggunakan biaya tenaga kerja sama sekali. Sehingga tenaga kerja tersebut diatasi sendiri oleh Bapak Harsono. Lalu adapun untuk strategi yang dapat mengatasi permasalahan pembiayaan di atas adalah memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah yang berakar dari kesulitan permodalan ini, yaitu dengan adanya program yang bernama Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR merupakan salah satu skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi. Jadi bukan kredit untuk konsumtif yang diberikan kepada debitur individu perseorangan.
badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup mengcover kreditnya. Skema kredit ini disalurkan untuk bank, oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang ditugaskan. Adapun resiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Harsono yaitu yang pertama, cuaca yang tidak dapat ditebak sehingga akan berdampak pada hasil panen. Yang kedua yaitu penyakit juga menjadi resiko dalam proses kegiatan usaha tani cabai merah. Yang penyakit yang dimaksud adalah daun keriting, bercak pada daun, dan jamur. Selain itu juga ada hama yang menjadi salah satu resiko petani cabai merah. Hama yang paling sering mengganggu proses tanam yaitu hama kutu kebul. Hama ini semacam lalat yang menghinggap pada buah cabai yang nantinya akan dihisap lalu hasil panen menjadi membusuk. Cara mengatasi resiko di atas adalah dengan menggunakan obat yang sesuai dengan keadaan cuaca saat kegiatan tanam. Adapun kelebihan program asuransi komoditas cabai merah, yang pertama yaitu program asuransi komoditas cabai merah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang mungkin dialami oleh petani cabai merah. Ini termasuk kerugian akibat cuaca buruk, serangan hama dan penyakit atau fluktuasi harga pasar. Dengan asuransi, petani dapat mengurangi dampak finansial dari kerugian yang tidak terduga. Yang kedua yaitu stabilitas pendapatan. Asuransi komoditas cabai merah membantu petani menjaga stabilitas pendapatan mereka. Jika petani mengalami kerugian pada panen cabai merah, asuransi akan memberikan kompensasi yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan finansial dan menjaga kelangsungan usaha pertanian. Yang terakhir yaitu ada pengembangan pertanian. Program asuransi komoditas cabai merah dapat mendorong pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan asuransi, petani akan lebih cenderung mengambil risiko dalam menerapkan praktik pertanian yang lebih inovatif dan efisien. Lalu ada pun kekurangan program asuransi komoditas cabai merah. Yang pertama yaitu kekurangan dari program asuransi komoditas cabai merah adalah adanya premi yang tinggi. Premi asuransi mungkin menjadi beban finansial bagi petani, terutama bagi mereka yang memiliki skala usaha kecil. Yang kedua yaitu keterbatasan cakupan. Program asuransi komoditas cabai merah mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan resiko yang dilindungi. Beberapa risiko seperti fluktuasi harga pasar yang ekstrim atau kerusakan akibat bencana alam tertentu mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam program asuransi. Yang terakhir yaitu administrasi dan klaim. Proses administrasi dan klaim asuransi dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Petani mungkin perlu melibatkan berbagai pihak seperti asuransi, perusahaan penilai, dan pemerintah dalam menyelesaikan klaim tersebut. Yang selanjutnya yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh usaha tani dari Bapak Harsono sendiri. Yang pertama masih belum menjalin kerjasama dengan kemitraan manapun. Yang kedua bekerja sama dengan perusahaan DGW yaitu pupuk organik. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan tengkulak atau pengepul cabai merah yang nantinya akan memasarkan produk atau usaha tani dari Bapak Harsono di pasar. Adapun rencana kerjasama dengan perusahaan besar, yang pertama yaitu dengan perusahaan Bon Cabe, yang kedua yaitu dengan perusahaan Indofood. Mengapa kok dengan perusahaan cabai dan perusahaan Indofood? Karena saya merasa dengan kedua perusahaan ini prospeknya sama halnya dengan kebutuhan dari kedua perusahaan tersebut, yaitu kebutuhan cabai. Lalu ada perencanaan yang dilakukan oleh usaha tani dari Bapak Harsono sendiri, yaitu yang pertama aspek pemilihan lokasi. Dari aspek pemilihan lokasi ini itu mempertimbangkan yang pertama tanah yang subur, yang kedua lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan, dan yang ketiga yaitu dekat dengan kediaman. Lalu ada aspek pemilihan komoditas dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu memilih bibit yang unggul, yang kedua yaitu tidak mudah terserang penyakit. Yang terakhir yaitu ada input. Nah, dalam pemilihan input ini memiliki beberapa faktor, yaitu pupuk yang sesuai dengan kebutuhan serta obat yang sesuai dengan musim dan kebutuhan dari komoditasnya. Sekian yang dapat saya paparkan terkait usaha tani cabai merah yang dijalankan oleh Bapak Harsono. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.